Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Di kesempatan kali ini kita akan memvisualisasikan data, mulai dari merelasikan tabel, terus match query, serta memfilter data. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Oke, kita masuk ke dalam proyek kita yang pertama, yaitu kita ingin membuat relasi table dengan table yang lainnya di dalam Power BI itu bagaimana gitu ya. Nah, yang pertama itu kita ingin mengimport data terlebih dahulu. Karena data saya ini berupa teks atau file CSV, bukan Excel, maka kita langsung masuk ke dapatkan data dari sumber lain. Nah, kita klik. Lalu akan muncul pop-up seperti ini. Di sini ada pilihan import data dari teks atau file CSV. Kita langsung klik aja. Nah, yang ingin saya masukkan itu adalah empat data ini, teman-teman. Empat data ini gitu. Kita ingin mengimportnya ke dalam Power BI. Oke, setelah kita mengimport datanya atau mengimport table ya yang ingin kita relasikan, kita bisa lihat di sini apakah sudah terimport atau belum. Kita lihat di bagian sebelah kanan kita, itu ada empat data yang sudah kita import. Nah, sudah sesuai atau belum? Karena saya sudah sesuai, kita langsung aja masuk ke dalam relasinya. Bagaimana cara membuatnya? Itu yang pertama, di bagian kiri itu ada option nih. Ya, ada 5 ya, ada tampilan laporan, ada tampilan table gitu ya, ada tampilan model. Nah, kita klik yang tampilan model ini. Nah, di sini otomatis dia akan langsung membuat relasi table ya dengan table yang lainnya. Nah, di sini sebelum kita relasikan, alangkah baiknya dulu kita membersihkan terlebih dahulu data yang kita import setelah itu gitu kan. Nah, caranya itu kita masuk ke menu beranda, terus ada pilihan transformasi data atau ubah data. Nah, kita langsung masuk aja. Nah, tampilannya tuh seperti ini. Dan di sebelah kiri kita itu ada empat data yang sudah kita import sebelumnya. Nah, kita cek nih tipe datanya, terus kita cek apakah ada header yang menjadi baris, itu kita cek teman-teman. Nah, kita cek satu persatu untuk order details itu order ID-nya, pizza ID-nya, oke, order ID-nya udah sama. Untuk pizza ini dia teks, terus di sini juga udah teks dan pizza teks. Nah, di sini ada terdapat header yang menjadi baris nih. Header yang menjadi baris. Nah, caranya itu kalian klik menu transformasi di sebelah beranda ini ya. Terus ada menu gunakan baris pertama sebagai header gitu ya. Nah, langsung aja kita klik. Nah, otomatis dia akan si baris tadi itu menjadi header gitu. Nah, ketika sudah clear, kita langsung close saja. Kita klik iya. Nah, dia akan memuat nih. Nah, jadi otomatis dia langsung ada relasi baru gitu kan antara pizza types dengan pizzas. Tapi bagaimana kita cara membuat relasi table ini secara manual? Nah, sebagai contoh di sini kita ingin membuat apa? Relasi table orders atau data orders ini dengan table order detail gitu ya. Nah, kita langsung aja klik kanan, terus kita hapus dan ya. Nah, di sini kan seperti ini nih, dia nggak ada relasi. Nah, kita langsung buat aja di sini ada menu di beranda ini, ada menu kelola hubungan atau manage relationship gitu ya, atau manage relation. Nah, kita klik. Nah, di sini akan muncul pop-up seperti ini, teman-teman. Di sini ada deteksi otomatis, ada membuat hubungan baru. Nah, karena kita ingin membuat secara manual, karena kalau deteksi otomatis ini dia otomatis akan membuat atau mengecek eh, tabel yang ingin direlasikan dengan tabel lainnya dengan mengecek apakah ada kolom yang sama antar dua tabel itu. Nah, karena kita ingin membuat secara manual, kita langsung aja klik hubungan baru di sini. Nah, ini kan ada dari table ke table. Nah, kita mulai dari table yang pertama itu kita ingin relasikan dengan table yang kedua, gitu ya. Nah,
sebagai contoh tadi ada orders dengan order detail. Nah, order dan kita pilih order ID ke table order detail dengan order ID. Nah, dia otomatis akan kebaca atau uh, mendetek mana kolom yang sama gitu ya. Nah, kita langsung simpan. Nah, otomatis di sini akan terbuat relasi baru. Tanda panah di sini itu berarti yang saya bilang tadi dari table satu ke table yang kedua. Nah, begitupun dengan tanda panah pizzas dengan order details gitu ya. Nah, untuk simbol bintang dan juga ada angka satu di sini itu menandakan bahwasannya mereka one to many gitu ya. Berarti order details one dan orders itu one dan order detail ini adalah many-nya gitu ya. Eh, berarti banyak data orders ID di dalamnya gitu ya, yang duplikat lah istilahnya, makanya di sini main. Mungkin segitu aja untuk relasi table pada project pertama kita ini. Oke, kita masuk ke dalam project kita yang kedua, yaitu ingin membuat query atau menggabungkan query dari table satu ke table yang lainnya. Kita langsung aja import datanya. Karena data saya ini berupa teks CSV, kita langsung aja import datanya itu dari teks atau file CSV gitu ya. Nah, ketika muncul pop-up seperti ini, kita langsung tutup aja teman-teman. Nah, tampilannya itu sudah ada di bagian data ini, ya. Itu udah ada dua data yang kita inputkan. Nah, cara menggabungkan query-nya itu dalam mode transformasi data, teman-teman. Kita langsung aja klik transformasi data. Lalu di sebelah kiri kita itu ada dua data nih, ya kan? Ada produk dummy dan sales 2019. Nah, sebagai contoh di sini kita ingin gabungkan ya eh, tabel sales ini kita gabungkan atau kita joinkan dengan tabel product dummy. Nah, di bagian bagaimana caranya ya? Di bagian beranda ini ya, di bagian beranda itu ada menu gabungan query di sini teman-teman. Lihat kursor saya. Nah, kita gabungkan query, lalu akan muncul pop-up seperti ini, teman-teman. Ya kan? Nah, kita ingin gabungkan, ya, di sales 2019 ini kan ada kolom produk ID nih, ya kan? Nah, kita ingin gabungkan nih dengan produk dummy yang memiliki kolom yang sama. Di sini produk ID itu adalah kolom yang sama gitu. Nah, untuk gabungkan jenisnya ini kita ada apa? Ada left left join gitu ya, terus ada right join, terus ada inner join gitu ya. Nah, dan banyak lainnya karena kita ingin default aja ya, sebagai contoh kita dari kiri keluar gitu ya, dari kiri kiri luar kita. Nah, kita klik OK, maka otomatis akan membuat sebuah kolom baru yang berisikan eh, query-query atau join dari table sales ini ke produk dummy. Nah, bisa dilihat di sini ya. Untuk produk ID 392 itu memiliki produk brandnya itu monitor, aksesori gitu ya untuk type-nya. Terus untuk panjangnya itu segini dan depth-nya itu 30. Tuh. Mungkin segitu aja untuk menggabungkan query table satu dengan table yang lainnya. Oke, kita masuk ke dalam project kita yang ketiga nih, yaitu project kita yang terakhir, di mana kita ingin membuat filter dalam visualisasi data di Power BI. Nah, kita langsung aja import data yang terlebih dahulu. Ya, kita import datanya. Nah, data yang saya gunakan itu adalah Power BI Sales Dummy gitu ya, yang ini. Kita langsung klik aja dua kali dan otomatis dia akan muncul muncul seperti ini lagi. Kita mod aja atau load gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, ketika kita sudah import datanya, terlihat seperti sebelumnya, itu di bagian kanan kita udah ada datanya nih, ya, dan beserta kolom-kolomnya. Nah, bagaimana caranya kita membuat filternya gitu ya?
Hal yang pertama kita lakukan dulu adalah membuat visualnya dulu. Bentuk visualnya itu kita ingin membuat seperti apa. Dia itu bisa grafik, teman-teman. Terus bisa apa? eh, Bisa diagram lingkaran ini bisa gitu ya. Terus semua bentuk visual dia mungkin support. Tapi untuk contoh saat ini kita ingin melihat perbedaannya dengan membuat bentuk visualnya itu table ya. Nah, saya besarin aja nggak apa-apa ya supaya lebih kelihatan. Nah, cara mengimpor data, mengimpor kolomnya atau memasukkan kolomnya itu kita klik dulu bentuk visualnya. Terus kita mau masukkan nih, mau filter kolom yang mana? Sebagai contoh di sini, kita ingin memfilter ya, memfilter kolom country, terus ada kolom produk, ada kolom kit sold, gitu ya. Terus, eh, nah sebagai contoh tiga ini dulu deh, ya, tiga ini dulu untuk filter visualisasi datanya. Oke, langkah yang kedua itu kita ingin memfilter masing-masing dari kolom ini gitu. Bagaimana caranya? Kita klik bentuk visualnya. Nah, di bagian filter ini kan dia ada banyak nih, ya kan? Ada cari gitu ya. Terus, nah di bagian ini nih, di bagian ini teman-teman, itu ada kolom yang kita masukkan tadi ke dalam bentuk visual kita. Ada country, ya kan? Ada key result di sini. Ya, ada key result gitu ya. Ada produk. Nah, untuk filternya itu sangat gampang ya. Kita yang pertama itu kita ingin filter negara dulu deh. Ya, yaitu ada Brunei, ada Malaysia, ada Indonesia, Malaysia dan Filipina. Nah, selanjutnya kita lihat nih di bagian bentuk visualnya. Nah, di bagian visualnya itu yang kita filter itu kan tadi Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina. Maka begitupun untuk di dalam bentuk visualnya, dia hanya menampilkan Brunei, Indonesia, Malaysia, serta Filipina. Nah, mungkin kita ingin menerapkan lagi nih, filter lagi nih, kitty salt-nya berapa gitu ya. Nah, untuk kitty salt ini karena dia berupa angka ya, maka dia akan eh, ada kondisi di mana kurang dari atau sama dengan, lebih dari, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini kita ingin kurang dari deh, kurang dari 1000 misalnya. Kita terapkan filter ini, maka yang muncul di bagian eh, bentuk visual kita atau tabel ini ya, itu hanya kitty salt-nya yang kurang dari 1000. Nah, kalau kita kurang dari 2000 gitu ya, maka yang muncul akan kitty salt-nya yang kurang dari 2000. Ada negara Brunei, ada negara Indonesia gitu ya, Malaysia, Filipina, serta produknya itu beraneka ragam. Ada CPU gitu, ada laptop, terus ada printer gitu ya, ada router juga. Nah, dan ada SSD juga di sini gitu ya. Nah, banyak. Nah, ketika kita ingin memfilter produknya nih, kita ingin filter apa gitu ya. Nah, kita ingin filter misalnya printer, kita ingin laptop, gitu ya. Nah, yang muncul itu hanya produk-produk yang kita filter, yaitu ada laptop, terus ada printer. Tapi laptopnya kita hilangin, nah maka yang muncul akan printernya doang. Seperti itu. Mungkin seperti itu untuk filter di dalam visualisasi data menggunakan Power BI. Oke, mungkin cukup sekian dari video saya kali ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan